Ya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Allah. Ya. Dari mana, Pak Ustadz? Ya, ini mau nyantai sini. Oh iya, Ya. sehat Pak Ustadz kan? Sehat, alhamdulillah. Oh, Ya. Pak Ustadz nyantai di Kopisma? Oh, ya, oke, ayo. cocok kayak Pak Ustadz. Ini kan kita ada kawan-kawan nih, Iya, iya. silaturahmi di sini. Iya. Jadi bisa ngomong-ngobrol ini kita Pak Boleh, Ustadz, boleh. tentang Pemko Medan untuk komunitas kita nanti nih. Boleh, gimana boleh. ke depannya. Boleh. Ya, terus silakan. Ya. Kawan-kawan, cocok kali nih ada Pak Ustadz Rajudin Sagala datang. Jadi ada yang bisa kita tanya nanti untuk komunitas kita. Ayolah, salam dulu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustadz. Ya, ya. Sehat semua kan? Alhamdulillah. Ya. Ayo Pak Ustadz, silakan duduk Pak Ustadz. Ya. Walaupun udah lama juga gak jumpa Pak Ustadz ini ya kan? Ya, alhamdulillah nih. Aduh. Hari ini bisa ketemu semua ya kan? Iya, jadi kan nih kebetulan kan kawan-kawan hari Minggu ini kan ada rencana ngumpul-ngumpul nih Pak Ustadz di Iya, Kopisma. iya. Mantap, Jadi mantap. Ya. ngobrol-ngobrol tentang komunitas kita, ke depannya seperti apa. Iya. Sekalian silaturahmi Pak Ustadz. Cocok, cocok. Ya. Kebetulan kali Pak, awak tengok Pak Ustadz datang tadi. Iya, iya. Nah, kebetulan Pak Ustadz kan ada paham di Pemko Medan Ya, insyaallah. atau di pemerintahan. Ya. Jadi kalau izin Pak Ustadz nggak ganggu waktu Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Boleh lah, Ya. saya atau kawan-kawan nanya nih Boleh, Pak Ustadz boleh, ini. boleh. Ya. Boleh Pak Ustadz ya? Pas kali ini, pas. Iya, awak pun agak-agak susah juga jumpa Pak Ustadz. Gini Pak Ustadz, Iya. ini kan kita komunitas Vespa nih, ya kan Pak Ustadz? Iya. Jadi kira-kira untuk peran serta komunitas dan milenial Gen Z ini dalam pemilu 2024 ini apa kira-kira Pak Ustadz? Masukannya lah untuk kawan-kawan juga nih. Setuju kan? Baik, ini pertanyaan menarik ya. 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 Karena hasil survei mengatakan ternyata peserta pemilu yang paling banyak itu adalah anak-anak muda. Anak-anak muda Sampai ya, Pak Ustadz, 62%. Ya, sementara masa depan bangsa ini nanti akan diwariskan untuk anak muda. Kalau anak muda tidak terlibat dalam politik, bagaimana nanti paham untuk mengelola negara, mengelola pemerintahan. Nah, makanya momennya yang pas itu memang pemilu. Oh, pas di pemilu. Kita salurkan suara supaya nanti anak-anak muda ini ikut masuk di dalam, bisa ikut membenahi. Saya kira ini pas momennya. Ya. Oh gitu. Jangan sampai anak-anak muda ini golput, tidak memilih, apalagi nanti hari pemilihan malah tidur, ngopi malamnya, bangunnya telat, akhirnya tidak milih. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ya. Cuman memang sekarang kan udah anak-anak milenial ini pun sekarang ini Pak Ustadz kayaknya untuk berpolitik tajam-tajam juga pemikiran mereka nih Pak Ustadz. Ya bagus malah kan, harus seperti itu memang. Kira-kira apa tuh masukannya Pak Ustadz? Ya, saya kira kita tunggulah arahan anak-anak muda masukannya, bagaimana nanti bangsa ini ke depan, karena sebagaimana pepatah orang Arab mengatakan, syababul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin hari esok. Jadi kita harus mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada anak-anak muda kita, karena mereka nanti akan meneruskan kepemimpinan di masa yang akan datang. Kita harapkan mereka nanti duduk di pusat-pusat kekuasaan, tidak hanya sebagai anggota DPR, apakah sebagai lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, bahkan sebagai presiden. Ya, kita berharap seperti itu, sehingga ke depan bangsa ini akan semakin baik, karena keterlibatan anak muda punya peran banyak bagaimana agar negeri ini ditata dengan baik. Oh, jadi gitu ya, maksudnya untuk dalam pemilu 2024 yang akan mendatang ya? Betul, ya. Nah, oke. Lalu gini Pak Ustadz, peran serta pemerintah lah, Pemko Medan atau DPRD Medan. Iya. Jadi untuk komunitas Pak Ustadz, kita ini komunitas Vespa kan, buat berperan dalam pemilu nanti di 2024 kira-kira tuh apa tuh Pak Ustadz? Ya, saya kira banyak ya peran semua komunitas, termasuk ini komunitas Vespa Sumatera Utara ini, saya kira ini ide yang baik ya. Jadi komunitas ini juga ikut dilibatkan dalam membangun kota Medan. Bagaimana Medan ini kena ke depan itu memang masalah negeri ini semakin kompleks, termasuk kota Medan ya, karena Medan ini merupakan kota ketiga terbesar setelah Jakarta dan Surabaya dalam Medan. Dan kami melihat anak-anak muda di Medan itu cukup banyak. Bahkan hasil survei untuk pemilu 62% se-Indonesia itu yang punya suara berhak memilih adalah anak muda, termasuk kota Medan. Jadi kita berikan peran lah untuk anak muda untuk ikut terlibat dalam politik, termasuk pemilu yang sudah diambang pintu ya. Kalau anak muda ini mampu menggerakkan komunitasnya, memberikan suara, saya kira anak-anak muda ini akan diperhatikan nanti oleh para penentu kebijakan. Ya, mulai dari lapangan kerja, kemudian kita perhatikan selama ini anak-anak muda, mohon maaf ya kalau di Vespa mungkin sudah terkoordinir dengan baik ya.
Tapi yang tempat lain kita perhatikan anak muda itu sudah terlibat narkoba, sabu, geng motor. Itu kebanyakan yang negatif. Ya, tapi ketika anak muda itu nanti terlibat perannya di pusat kekuasaan, tentu semua diarahkan untuk hal-hal yang positif. Ya, saya kira itu patut kita apresiasi. Ya, dan kita akan sampaikan nanti ke pihak pemerintah Kota Medan agar dibuka lapangan kerja seluas-luasnya, terutama anak muda. Kenapa seluas-luasnya untuk anak muda? Karena anak muda itu masih energik, pikirannya masih jernih, jadi idenya masih cemerlang. Nah, itu yang kita berikan peran yang banyak untuk anak-anak muda kita. Muda ya Pak Ustadz ya? Iya. Oh, jadi begitu. Kalau kawan-kawan gimana kira-kira masukan ya? Bang Deddy? Iya, silakan. Boleh bertanya, Ustaz? Bagus, silakan. Ya, ini menarik, ini pertemuan kita ini banyak apa yang memberikan saran dan masukannya. Begini, Ustaz. Ya. Sebenarnya saya mewakili kawan-kawan yang ada nih di komunitas Vespa. Iya. Jadi gini, Ustaz ya, Ustaz kan mewakili kami di anggota DPRD kan. Iya. Bisa oke lah kalau Ustaz lebih dekat dengan aparatur negara di sini. Iya. Jadi gini, Ustaz, saya mewakili kawan-kawan mengenai kami kan komunitas Vespa ini, Ustaz, mengenai kendaraan, Ustaz. Sekarang ini yang kami kendala di pemerintahan itu untuk mengurus masalah surat menyurat, Ustaz. Ini, Ustaz. Jadi ini kendala kami, Ustaz, selama ini. Kami udah ngadep ke operator, malah dipersulit, Ustaz. Nggak tahu dengan jalur Ustaz ini bisa membantu kami di komunitas Vespa ini. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, ya. Jadi kalau kami, ini kan Vespa tua ini tahu sendiri, Ustaz. Kami kereta tuanya untuk melestarikan kondisi kendaraan yang udah tua-tua, Ustaz. Ada yang udah terduduk lama, yang bahkan surat menyuratnya, Ustaz. Jadi surat menyurat ini di komunitas ini kadang ada nggak ada, Ustaz, yang orang tuanya ada, bahkan suratnya udah mati lama gitu, Ustaz. Kalau Ustaz bantu kami untuk ke Samsat atau ke pemerintahan, semoga kami tidak dipersulit untuk masalah surat menyurat. Karena apa, Ustaz? Kami di komunitas nanti masalah pajak kita ditangkap polisi gitu, Ustaz. Pajak ditangkap polisi, pajaknya nggak hidup. Sementara kita menghidupkan pajaknya yang kita mau yang lama-lama, sudah bertahun-tahun lama, kita agak dipersulit di situ, Ustaz. Ini, Ustaz. Jadi kendala kami memang, kami komunitas Vespa memang kendala kami di situ, Ustaz. Itu salah satunya. Di kepolisian, jadi agak dipersulit lah gitu, Ustaz. Jadi udah gitu, mohon lagi, Ustaz, masalah kami dulu kami pernah juga ke kepolisian, ke pemerintah operator untuk masalah kopdar. Jadi kopdar dulu kami pernah di Masjid Raya, Ustaz. Jadi di Masjid Raya itu setelah ada begitu lama kita nggak apa, jadi kami nongkrong di situ, di apa itu ada pengutipan parkir, segala macam. Jadi di sini kita padahal ingin kopdar yang tenang dan efisien gitu. Jadi tidak ada pengutipan untuk komunitas gitu, Ustaz. Nah, itu mau kami diperhatikan, tempat kami kopdar itu di Masjid Raya, di sini sediakan seperti yang lalu-lalu. Itu juga pertanyaan saya, Ustaz. Mau dengan ada Ustadz ini mungkin Ustadz bisa menjadi jalan kami lah untuk kegaman kami untuk melestarikan yang Vespa-Vespa tua. Terima kasih, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama abang siapa, Bang? Biar kenal Pak Ustadz Rajul. Saya kalau anak Vespa dengan saya Deddy Supul, Ustadz. Kalau nama asli Deddy Kurniawan. Kami dari Himpunan Vespa Sumatera Utara, mewakili lah ini. Jadi kawan-kawan. Baik, ya, saya coba menjawab ya. Pertama terkait masalah surat menyurat, ya nanti kita akan sampaikan ke Satlantas supaya nanti dipermudah. Ya, apalagi di Sumatera Utara itu kan sudah ada pemutihan, yang tahun sekian sampai sekian itu pemutihan. Jadi saya kira itu momen itu bisa dimanfaatkan sehingga surat menyuratnya itu bisa ditimbulkan kembali. Yang hilang mungkin tinggal buat surat keterangan hilang dari polisi, berikan bukti yang akurat. Saya kira aparat pun tidak akan mempersulit kalau memang ada dasar hukumnya yang bisa membantu untuk menerbitkan surat itu. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Tempat kopdar, Ustaz. Tempat kopdar ya, yang selama ini mungkin ya diadakan pengutipan ya. Kita akan sampaikan nanti ke pihak yang berwenang supaya itu jangan dilakukan pemungutan lah ya. Biarkan anak-anak muda kita ini bisa menikmati keindahan jalan di Kota Medan, apalagi melakukan hal-hal yang positif. Saya kira itu bagus ya. Dia akan saya sampaikan, ini informasi yang akan saya tampung. Ya, terima kasih. Karena ya masukan juga Pak Ustadz. Karena untuk silaturahminya pada waktu ya, contoh di malam Sabtu itu, kita bisa ngumpul sama kawan-kawan. Udah ditempatkan, dan di jamnya juga ditentukan. Nah, itulah untuk kita bisa ngumpul gitu kan. Memang udah lama kita nggak, semenjak COVID kita udah
nggak pernah apa ya. Tapi begitu kita mau ke sana udah pada rame juga ini. Iya. Jadi yang dulunya Vespa di situ udah nggak ada tempat lagi kita untuk nongkrong. Untuk kopdar lah, dibilang kopi darat Pak Ustadz. Boleh nanti Bang, kalau memang ada lokasi yang kira agak space, ada ruangnya, boleh nanti sampaikan. Sesekali nanti saya ikut hadir lokasi itu. Jadi Ustadz bisa nongkrong bareng sama komunitas Vespa di jalan-jalan yang ada di Kota Medan. Alhamdulillah. Insyaallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Kemudian gini Pak, ada kawan-kawan juga bertanya, selama ini kita kan tahu DPRD Medan, tapi jarang kita bisa komunikasi. Bertukar pikiran. Jadi kebetulan Pak Ustadz Rajudin ada di sini, ya ini kita bisa bertanya-tanya sama Pak Ustadz kan. Boleh. Jadi selama inilah Pak Ustadz, langkah-langkah apa aja yang sudah diperbuat oleh Pemko Medan untuk komunitas Pak Ustadz? Jadi selama ini saya kan udah 2 periode menjadi anggota DPRD Medan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Ya, periode pertama saya sempat duduk di 2 komisi. Komisi C itu membahas masalah ekonomi. Kemudian komisi B itu terkait masalah kesra. Jadi terkait yang Abang sampaikan tadi di komunitas, ketika saya berada di komisi B, bahkan saya jadi ketuanya, itu menjadi fokus konsentrasi saya. Bagaimana komunitas ini diperhatikan oleh DPRD. Makanya kami sahkan anggaran di DPRD Medan itu untuk orang-orang yang tunanetra, komunitas itu. Disabilitas ya. Kemudian juga kita berikan juga sejumlah anggaran untuk anak-anak muda yang untuk pelatihan kepemimpinan. Jadi mereka nanti diberikan pelatihan oleh Badan Kesbang Pol Kota Medan, diberikan pelatihan bagaimana menjadi pemimpin yang bagus, baik dalam rumah tangga, apalagi nanti di pemerintahan ya kan. Kemudian juga ada pelatihan-pelatihan, ada pelatihan multimedia, ada di Dinas Tenaga Kerja. Ada juga pelatihan UMKM. Ya, jadi komunitas itu kita lihat dulu ini muyulnya kemana gitu. Kita akan arahkan ke situ. Jadi kalau nanti komunitas Vespa punya usulan yang baru, silakan sampaikan ke kita. Nanti akan kita tampung, akan kita sampaikan ke badan anggaran. Kalau memang itu memerlukan anggaran, nanti akan kita fasilitasi supaya komunitas Vespa ini semakin hidup di masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Iya. Jadi kan Pak Ustadz perlu diketahui juga, sebenarnya kan kita ini komunitas. Yang di situ berbagai macam pekerja juga, kan begitu istilahnya. Dan kita ini beda dengan geng motor Pak Ustadz. Komunitas sama geng motor itu beda. Tentu. Geng motor itu pandangan masyarakat awam negatif, ya kan? Negatif, anarkis. Nah, ini kan kita komunitas, jadi pasti yang positif lah. Gitu. Contohnya kita Vespa, ada demo di macam-macam aliran sebenarnya Vespa nih Pak Ustadz. Kan? Nah, di situ kira-kira Pak Ustadz, apa yang bisa memperkuat bahwasannya komunitas ini bukan geng motor Pak Ustadz? Ya, saya tidak menemukannya komunitas ini negatif. Bahkan saya ada beberapa komunitas juga ikut terlibat, termasuk di komunitasnya. Ikut di komunitas perkumpulan anak-anak muda dari suku Batak ya. Saya penasihat di FDA, penasihat Forum Batak Intelektual. Itu kalau ngelihat mukanya sangar-sangar, tapi hatinya lembut. Jadi mereka itu punya ide bagaimana Medan ini agar tertib lalu lintas. Bahkan mereka banyak yang berdiri di persimpangan jalan, mempermudah orang melalui jalan itu. Jadi kalau melihat mukanya memang sangar, bahkan bertato, tapi perilakunya oke. FBI Forum Batak Intelektual. Kebetulan saya sebagai penasihat di situ. Ya, Pak Ustadz. Ya, begitu juga komunitas Vespa ini, saya perhatikan ini kan unik ini. Vespa yang udah agak berumur tua begini tapi dirawat dan masih oke ya kan. Ini perlu kita lestarikan sehingga anak-anak muda kita itu penyalurannya ada dan itu positif. Makasih Pak Ustadz. Mungkin perlu saya tambahkan ya. Karena komunitas Vespa ini saya lihat banyak menghadirkan manfaat untuk masyarakat. Ya, ini pertama tadi seperti yang usulan saya akan kita upayakan nanti ini surat-menyuratnya itu ditimbulkan kembali. Diberikan kemudahan lah oleh aparat. Yang kedua, ya kita sampaikan nanti kepada pemerintah agar membantu komunitas Vespa ini, kira-kira dia punya usaha apa gitu. Nanti kita di Medan itu ada namanya bantuan untuk UMKM. Nanti kalau memang nanti para komunitas ini ada usaha entah kuliner atau apalah namanya, nanti kita akan sampaikan ke pihak Pemko melalui DPRD, melalui Badan Anggaran supaya nanti
ada semacam bantuan lah. Ya, dan sekarang sudah banyak kita berikan juga bantuan. Ada steling kaca gitu ya untuk mereka yang jualan. Nah, itu sudah banyak kita berikan bersama pemerintah Kota Medan dan kita sahkan melalui badan anggaran. Alhamdulillah. Termasuk juga ya karena memang banyak komunitas kami perhatikan itu belum terjamin kesehatannya. Ya, ini alhamdulillah Medan sudah kita sahkan UHC. Alhamdulillah. Semua warga Medan itu kalau sakit dia berobatnya sudah gratis. Lebih kurang sekitar 300 miliar kami sahkan melalui APBD, yaitu untuk warga Medan kalau dia sakit itu berobatnya gratis. Yang penting warga Medan dibuktikan dengan KK dan KTP. KTP dengan KK ya? Iya. Kalau dia sudah di 17 tahun ke atas, ya jadi dia kalau sakit tunjukkan KTP itu seluruh rumah sakit yang ada di Medan yang bekerjasama dengan BPJS itu berobatnya gratis. Yang mana tahu nanti ini abang-abang ini misalkan pas pulang misalkan ada sesuatu yang tak diinginkan terjadi tiba-tiba kecelakaan atau mungkin keluarga, ya itu bisa dengan mudah rumah sakit langsung memberikan pelayanan berobat secara gratis. Nah, itu yang pertama ya, terkait dengan UHC berobat gratis sejak 1 Desember 2022. Oh, sudah setahun. Sudah, ya. Dan ketika finalisasi APBD, kebetulan saya waktu yang memimpin rapatnya, makanya saya tahu betul ini kronologisnya sudah disahkan. Ya. Kemudian yang kedua, ya terkait komunitas seperti ini kan bila perlu, ya ini pertemuan kita ini tidak hanya kali ini, tidak hanya di sini. Iya, Pak Ustadz. Kalau bisa nanti kita sesering mungkin kita buat pertemuan, karena anak-anak muda ini kan idenya banyak. Iya. Apalagi yang memang berada kritis, Pak Ustadz. Ya di lapangannya kan, itu kan kritis tapi positif. Yang positif. Nah, itu yang kita butuhkan. Jadi jangan hanya segelintir orang yang kita tampung masukannya, tapi juga dari komunitas itu juga tidak kalah penting, termasuk komunitas Vespa. Kira-kira Medan ini mau kita apakan? Bagaimana nanti terobosan untuk membuat Medan jadi lebih baik, termasuk bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana nanti agar anak-anak muda kita yang selama ini mungkin sudah mulai terlibat hal-hal yang negatif kita buat jadi positif. Ya, ini mungkin perlu kita hidupkan kembali ini. Alhamdulillah. Ya, kira ada masukan lagi, kawan-kawan, Pak Kumis. Mau nanya dulu. Oke, silakan dulu, Pak Ustadz. Pak Kumis. Kira-kira Pak, program apa yang ada di Kota Medan ini yang direncanakan hanya untuk orang-orang yang berkeluarga? Untuk orang-orang yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga? Nah, karena kan begini, kan yang berkeluarga ini kan kadang-kadang orangnya bekerja, istilahnya kadang ada, kadang tidak kan gitu. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari atau ada program-program yang apa untuk orang yang berkeluarga itu mantap ada Ustadz. Baik, ya. Ini memang sudah saya galakkan ya sejak saya dilantik menjadi anggota DPRD Medan dari periode pertama. Dan ini hampir setiap hari kita advokasi terkait pertanyaan abang tadi. Rata-rata bisa 20 sampai 50 orang setiap hari datang ke rumah aspirasi saya. Jadi saya punya rumah aspirasi Jalan Karya Setia, Siagul Medan Barat. Itu bukanya dari jam 3 bang sampai jam setengah 6 sore. Itu rata-rata setiap hari hadir dari Senin sampai Jumat itu 20 sampai 50 orang. Apa yang mereka keluhkan? Ya itu yang pertanyaan abang tadi, pembuatan KK, KTP, akte kelahiran, kemudian KIA. Nah, mungkin masih sebagian kita ada yang langka terkait dengan istilah KIA ya. Ya, KIA itu kartu identitas anak. Berarti anak itu umurnya di bawah 17. Ya, mulai dari 0 tahun kan anak itu dimasukkan dulu namanya dalam KK. Bagaimana prosedurnya? Nah, itu yang sehari-hari dilayani oleh staf saya. Kemudian ketika anak ini nanti masuk sekolah, karena harus terdaftar di KK, ada NIK-nya, dan ada KIA-nya, kartu identitas anak. Itulah pengganti KTP buat anak yang belum umurnya 17 tahun. Itu yang sehari-hari kita proses bang, kita bantu. Jadi nanti ketika anak ini nanti sudah sekolah, nah ini ada lagi bang program yang sudah kita gulirkan di DPRD Medan melalui badan anggaran, yaitu membantu anak-anak yang kurang mampu ketika mereka sekolah di SD negeri, SMP negeri, ada namanya istilah KIP, ya Kartu Indonesia Pintar, atau PIP, Program Indonesia Pintar. Ya, kalau anaknya SD itu dapat bantuan uang cash 450.000. Kalau anaknya SMP 750.000. Itu bukan sekali dapat bang, tapi selama di sekolah. Kalau di SD sampai tamat, kalau SMP sampai tamat selama dia memang memenuhi syarat ya.
Karena syaratnya tidak mampu, warga Medan dibuktikan kakak KTP, kemudian masih sekolah di SD negeri, SMP negeri, dibuktikan surat keterangan kepala sekolah bahwa dia masih sekolah. Itulah yang kita selama ini kita gulirkan sehingga masyarakat Medan itu kehadiran kita sebagai anggota DPR itu dirasakan oleh semua kalangan. Komunitas tadi sudah kita buatkan berobat gratis, kemudian pengurusan kakak KTP. Untuk anak-anak sekolah itu kita berikan beasiswa melalui PIP atau KIP, termasuk juga seragam sekolah, Bang. Masih banyak kita temukan anak di Medan ini, dia minat sekolahnya tinggi, tapi dia minder. Kenapa? Bajunya koyak, atau sepatunya nggak layak pakai. Kita sudah sahkan melalui Badan Anggaran DPRD Medan, bagi siswa yang tidak mampu, yang tuh apa, itu bisa mendaftar lewat sekolah. Sekolah nanti akan menyampaikan data ke Dinas Pendidikan, kemudian di data hasil pendataan mereka layak, maka diberikan nanti baju seragam sekolah sama baju olahraga termasuk sepatunya. Ya, jadi tidak ada alasan anak kita minder tidak datang sekolah karena pakaian tidak ada, karena sudah kami anggarkan melalui Badan Anggaran DPRD Medan. Sampai setingkat SMA tuh Pak Ustadz? Enggak, SMA bukan wewenang kami, Bang. Itu wewenang gitu provinsi. Ya. Dan hebatnya lagi, kita sudah juga anggarkan juga untuk kuliah, Bang. Kalau selama ini anak-anak kuliah yang nggak mampu, biasanya kan akhirnya ya terlibat berbagai macam kenakalan kan. Nah, ini sekarang sudah kita arahkan supaya anak-anak kita yang punya niat untuk sekolah, untuk kuliah, kita sudah anggarkan juga beasiswa untuk anak-anak kuliah. Itu banyak program. Ya, berapa bantuannya, Bang? Dasar, Bang. Ya, sejumlah uang kuliahnya. Ya, jadi berapa uang kuliahnya per semester, itulah yang kita bayarkan. Ya, maksimal dia 9 juta per 6 bulan. Ya. Per semester. Per semester, per 6 bulan. Atau sejumlah uang kuliahnya. Ada juga di perguruan tinggi tertentu, uang kuliahnya mungkin nggak sampai 9 juta per 6 bulan. Iya. Hanya mungkin 5 juta. Itulah yang dibayarkan oleh Pemko yang sudah kita sahkan melalui Badan Anggaran DPRD Medan. Begitulah perhatian kita terhadap anak-anak kita, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, anak-anak muda ini aset kita. Agar ke depan mereka mampu mengelola negeri ini dengan baik, harus kita bekali dengan ilmu yang matang. Ya, itu, Bang, antara lain yang sudah kita lakukan, walaupun masih banyak juga yang akan kita lakukan. Antara lain ini yang sudah yang terpikirkan di benak kami, ya, di pikiran saya, bagaimana ke depan agar anak-anak Medan ini semakin mudah mengekspresikan idenya, ya. Idenya. Kita berikan mereka ruang semacam FGD, Bang. Ya. FGD. Ya, kita forum diskusi, ya, grup. Kita kumpul, ini seperti ini, kita kumpul di sini kan bagus nih. Iya. Ini kan baru komunitas Vespa. Iya. Nanti juga komunitas yang lain kita lakukan duduk bersama, kita berikan arahan untuk mereka supaya kegiatan mereka positif, dan juga kita terima saran dan masukan mereka. Ya, anak-anak muda kita banyak idenya. Ya, saya kira itu, Bang. Ya, Ustadz, silakan. Iya, Pak Ustadz. Oke, Bang. Ya, makasih. Kita lanjut lagi nih. Ya, oke. Ya. Bismillah. Oke. Dari teman-teman. Oh iya, Onci. Ya, silakan, Bang. Kenalkan, Ci. Perkenalkan, nama saya Onci Sarif. Ya. Jadi, teringatnya gini, Ustadz. Tadi kan Ustadz cerita tentang bantuan anak yang sekolah di negeri. Betul. Apakah anak yang di sekolah swasta dapat juga nggak bantuan PIP? Ya, baik. Ini pertanyaan menarik, ya. Makasih, Pak. Ya. Untuk sekolah yang di SD swasta, SMP swasta atau di pesantren, ya, ini yang sedang kami pikirkan. Rencana kami tahun 2024 akan datang, itu akan kita bawa di rapat Badan Anggaran supaya itu juga dimasukkan. Ya, untuk sementara memang masih yang negeri, Bang. Oh, berarti belum, untuk yang swasta Belum, tapi ya? di tahun depan gitu ya. sudah menjadi agenda kita. Agenda. Akan kita usulkan supaya nanti yang swasta itu kan biasanya jauh lebih besar, ya, uang sekolahnya. Kenapa enggak ini juga kita perhatikan? Karena tadi saya dengar kan, semua ini anak bangsa juga, ya kan? saya dengar kan fokusnya ke negeri kan. Iya. Nah, jadi saya terpikir kok swasta kok belum. Bertahap, Bang. Ya, bertahap, ya. Untuk tahun ini negeri, tahun depan kita usahakan termasuk yang swasta, insya Allah. Makasih, Pak. Iya, ya. Oke, Pak Ustadz. Ya. Jadi ini ya alhamdulillah nih ketemu Pak Ustadz. Ya. Jadi banyak yang nggak kita pahami, ternyata
Pemko Medan atau DPRD Medan udah banyak berbuat ini. Iya, telah. Nah, dan kita sudah mengetahui nih tadi nih. Tinggal lagi kelanjutannya nanti ya kita bertanya lagi dengan Pak Ustadz. Iya. Juga bisa dari komunitas ini kita bisa menginformasikan yang sudah diperbuat DPRD Medan Iya. ke masyarakat, Pak Ustadz. Di sekitaran kami ini tinggal lah kan Iya, gitu. iya, Nah, betul. jadi harapannya Pak Ustadz ke depannya ini pun harapan saya dan kawan-kawan bisa ketemu dengan Pak Ustadz lagi. Boleh, ya. Kita jalin silaturahmi Iya, siap. supaya bisa bertukar pikiran lah. Betul. Dan bisa untuk apa diperbuat ke depannya lagi. Boleh. Nah, jadi Pak Ustadz untuk ke depan boleh audiensi dengan Pak Ustadz. Oh, dengan senang hati. Gitu ya. Ya, ini sekaligus saya sampaikan ya. Saya setiap minggu itu hari Senin dan Selasa itu selalu menampung masyarakat yang beraudiensi ke ruang saya. Oh, terbuka. Bahkan saya perlakukan secara istimewa. Ya, begitu nanti hadir hari Senin atau hari Selasa, ya sebelumnya dikabari, kita sudah siapkan persiapan khusus. Ya, termasuk makanannya, snacknya sudah kita persiapkan secara khusus. Karena yang datang ini anak-anak muda yang sebagai potensi kita untuk masa akan datang, harus kita berikan motivasi dan semangat supaya mereka itu nanti yang memberikan ide, saran, masukan untuk kita, sehingga kami akan semakin serius menanggapi kehadiran mereka. Insyaallah. Jadi kan memang sebenarnya saling mengingatkan juga Pak Ustadz. Betul. Ya. Pak Ustadz mengingatkan kami juga keluhan dari masyarakat. Nah, termasuk kami ini kan komunitas, tapi kan masyarakat juga ini. Betul. Ya. Nah, jadi izin kalau mau audiensi, nanti apakah perlu ngelapor antri atau gimana, Zat? Oh, ya. Ya biasanya aku ganggu jam tidak. Ya, makanya saya sebutkan tadi, memang kalau udah beritahu, saya kan akan setting Senin atau Selasa jam berapa. Biasanya kita permudah sama yang security pun kita sudah langsung calling. Ini tamu saya, tolong diprioritas masuk gitu. Insyaallah kita permudah lah. Oh iya Pak Ustadz. Nanya tuh kawan-kawan tuh Pak Ustadz. Pak Ustadz ikut nyalek juga lagi nih. 2024 Pak Ustadz. Iya. Mungkin sebagian kan kawan dari komunitas Vespa mungkin belum melihat secara di lapangan. Ya, saya Rajulin Sagala ya yang dicalegkan dari PKS untuk tahun 2004 masih diamanahkan caleg di Dapil 1. Di Dapil 1. Nah, ada 4 kecamatan Bang, Medan Barat, Helpet, Petisah, Medan Baru. Oh, Dapil saya juga tuh Pak Ustadz. Udah cocok lah Bang. Ya. Jadi kalau bisa Bang, keluarga komunitas Vespa di Dapil saya, tolong saling berkabar Bang. Siap, ya, mudah-mudahan pilihannya ke kita, apalagi selama ini hubungan kita dengan komunitas Vespa sudah cukup baik kan. Ya, jangan hanya pas saat ngopi, tapi juga sampai ke bilik suara Bang. Maksudnya tadi begitu Pak Ustadz. Jadi kedepannya kita juga sering komunikasi, tukar pikiran juga lah. Apalagi tadi dari komunitas Vespa sudah banyak memberikan ide kan, saran. Ya, mudah-mudahan ide itu kami tampung, kami perjuangkan, nanti begitu berhasil, kita ketemu lagi untuk menjalankan program yang sudah kita sepakati bersama itu. Iya. Insyaallah. Oke lah. Gitu dulu Pak Ustadz ya. Oke. Sehat Pak Ustadz. Iya, amin. Salam terima kasih banyak. Iya. Tajin Pak Ustadz ya. Sama Bang. Salam juga untuk semua komunitas yang belum hadir. Saya sampaikan nanti Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. B News TV.